Karena bosan nemenin ibunya belanja, pria ini akhirnya jalan-jalan di area supermarket. Siapa tahu ada yang mau dia beli kan. Tiba-tiba ada sekumpulan ibu-ibu yang menarik perhatian dia. Dia jadi penasaran dan ngecek. Ternyata ibu-ibu itu lagi nyicipin makanan yang katanya makanan itu pedas dan enak banget. Karena tampilannya menggiurkan, dia coba kan, baru nyicip dikit doang. Tiba-tiba dia teriak kepedasan dan heboh banget. Dia sampai ngebuka semua pakaiannya saking gak tahan ngerasain kepedasan. Padahal ibu-ibu yang ada di sana nyobain makanan itu biasa aja. Tapi pria ini kok heboh banget. Ternyata setelah semua pakaiannya dibuka dan kulitnya ternyata juga bisa dibuka, akhirnya terbongkar kalau pria ini sebenarnya adalah monster yang gak bisa makan pedas. Ya, semua orang yang ada di sana jadi auto kabur deh, dan akhirnya dia kena marah sama ibunya yang juga monster karena udah ngebongkar jati dirinya. Ada seorang pria yang pergi ke orang pintar buat nanya nasib dia di tahun ini. Tiba-tiba ajan orang pintar ini kumat. Dia jadi kejang-kejang gini. Kata asistennya, itu tandanya pria ini bakal ngalamin nasib buruk. Di tahun ini dia bakal kecelakaan mobil. Dengar itu si pria jadi panik karena asuransi mobilnya udah kadaluarsa. Tapi tenang, si orang pintar ini punya solusi. Dia harus beli boneka penangkal bala anti badai ini biar bisa selamat. Tapi karena harganya mahal banget, uang si pria nggak cukup. Dan tiba-tiba orang asuransi datang buat nawarin dia lebih baik daftar asuransi daripada harus beli boneka itu. Nah, karena asuransinya lebih murah dan gak harus ngeluarin uang 1 juta sekaligus, dia nggak jadi beli bonekanya dan uangnya dia pakai buat daftar asuransi aja. Ayo jangan percaya orang pintar ya, percaya yang pasti-pasti aja. Ada seorang pria yang punya telinga mirip kayak raket tenis. Dia emang sengaja ngebuat telinganya jadi raket tenis buat jadi atlet, karena di kota ini olahraga tenisnya bukan pakai raket tenis, tapi pakai telinga yang bisa dijadiin raket tenis. Nah, pria ini juga ngelatih anaknya buat jadi atlet tenis. Sedari dini, dia dan istrinya udah ngebentuk telinga anaknya biar jadi raket tenis. Ternyata di keluarga dia emang udah jadi tradisi kalau semua penerusnya itu harus jadi atlet tenis. Kakek pria ini dulunya seorang juara atlet tenis yang pakai raket telinga. Neneknya bahkan mengabadikan telinga kakeknya buat jadi kenang-kenangan. Dan sekarang si pria berjuang buat jadi penerus kakeknya. Setelah latihan dan tanding dengan penuh semangat, dia akhirnya dapat gelar juara tenis raket telinga dan jadi kebanggaan negaranya. Panik banget, bapak ini rumahnya kebakaran, tapi dia beda ruangan sama istrinya. Masalahnya dia nggak tahu istrinya di ruangan mana. Walau istrinya udah teriak minta tolong, dia masih sulit buat nemuin istrinya. Sampai akhirnya dia ngeliat rambut istrinya. Segera dia ngebawa istrinya keluar dari rumah itu. Tapi kok semua orang ngeliatin dia ya? Ya, karena ternyata yang dia bawa itu bukan istrinya, tapi pelan yang udah kotor. Dia jadi kaget gara-gara rambut istrinya mirip kayak pelan. Dia jadi salah kira deh. Pria yang kerja ngendarain truk mulai pembawa semen ini seneng banget karena dia mau ketemuan sama wanita idamannya. Pas dia lewat di depan rumah wanita idamannya itu, dia ngeliat ada mobil biru keren yang nangkring di depan rumah si wanita. Si pria jadi kepo terus ngeberhentiin mobilnya. Dia pergi ke rumah si wanita terus ngintip di kaca jendelanya buat tahu siapa yang datang. Dia ngeliat pacarnya itu lagi pelukan sama pria lain. Dia jadi cemburu dan kesel banget karena pacarnya ternyata udah selingkuh. Dengan kesel dia akhirnya pergi ke mobilnya, terus dia jatuhin semen yang dia bawa ke mobil biru yang dia kira punya si pria selingkuhan pacarnya itu. Dia seneng banget bisa ngerjain mobilnya si pria. Pas dia ngintip lagi di jendela rumah si wanita, ternyata pria itu bukanlah selingkuhan pacarnya, tapi dia pembawa acara yang mau ngasih hadiah ke si wanita. Dan hadiahnya itu mobil biru itu, guys. Ya, telat, mobilnya udah keisi semen semua. Pria ini ngejalanin hari yang membosankan banget. Setiap hari yang dia lakuin hanya pergi kerja, pulang, tidur, terus besoknya siap-siap pergi ke kantor lagi. Sampai di kantor dia dapat ucapan selamat karena kinerja dia yang baik. Dan malamnya pulang kerja kayak biasa, terus tidur dan begitu seterusnya. Sampai dia ngerasa udah jenuh banget dan malas mau ngapa-ngapain. Dia akhirnya nggak jadi pergi ke kantor dan mutusin buat duduk bercengkrama sama seorang pengemis. Bapak ini orangnya emosian banget. Pas lagi kerja, dia digangguin sama rekan kerjanya yang suka ngelempar pesawat kertas ke arah dia. Dia risih banget. Awalnya nggak dia peduliin, tapi didiamin rekannya ini nggak berhenti gangguin dia terus. Ya udah kesel, akhirnya komputernya dia angkat, terus dia lempar deh ke rekannya yang jahil itu. Selesai rekannya yang jahil itu nggak lagi dia gangguin dia, tapi dia jadi auto kena marah sama atasannya karena udah ngerusakin komputer kantor. Pria ini pulang naik ojek, tapi saat bayar dia bingung uangnya dia taruh di mana. Setelah nyari akhirnya ketemu mata uang Indonesia 100 ribuan. Uang itu pun dia bayar, tapi mas tukang ojeknya nggak mau nerima karena mereka kan di Thailand, ngapain ngasih uang yang dari Indonesia. Ya udah, masnya pun nyuruh pria ini buat tukar uangnya ke money changer. Tapi karena di sana nggak ada tempat penukaran uang asing, ya jadinya si pria nawarin buat bayar besok. Tapi mas tukang ojek tetap nggak mau dong. Si pria jadi bingung deh. Bebek ini kaget banget karena di antara telurnya yang udah netas ada nyempil satu telur kura-kura yang ikut netas juga. Si cewek dan anaknya langsung kabur ketakutan. Tapi si anak kura-kura kasihan banget karena yang pertama kali dia lihat si bebek, dia ngiranya bebek itu induknya. Dia jadi sedih banget karena udah ditinggal sendirian. Dia akhirnya berpetualang mencari ibunya. Badai, hujan dia tempuh, bahkan sampai naik turun bukit, dan sampailah dia mencium aroma yang mirip kayak bau dia. Dia langsung mikir itu pasti ibunya. Pas dia udah deket aroma itu, ternyata itu aroma ketiaknya cewek ini yang baunya mirip kayak bau yang disukai sama kura-kura. Si kura-kura ngira cewek itu ibunya. Si cewek jadi bingung dong. Pria
Pria ini mau ngurus asuransi kesehatannya karena dia lagi ngalamin sakit flu biar pengobatannya dibayar asuransi. Tapi dia malah bohong dengan bilang kalau dia ngalamin kecelakaan karena dia ngerasa kalau dia bilang sakit, asuransi kesehatannya nggak bakal ngurusin pengobatan dia. Ya udah, dia pun ngebohongin mbak asuransinya dengan bilang kalau dia habis ngalamin kecelakaan karena remblong. Tapi saat itu dia ngomong dengan keadaan bersin dan flu. Mbak asuransinya jadi tahu kalau dia ini sebenarnya sakit flu, bukan ngalamin kecelakaan. Tapi si pria nggak nyerah buat terus bohong sampai mbak asuransinya percaya. Dan ternyata walau dia sakit pun asuransinya masih tetap nanggung pengobatannya. Ya ngapain dia bohong? Aneh banget, pria ini punya penyakit langka. Dia selalu aja bersin dan bersinnya itu ngeluarin cat lukis yang warna-warni. Karena selalu bersin cat, dia selalu aja bikin orang jadi kesel. Mereka jadinya harus kena bersin catnya dia. Baju mereka bahkan wajah mereka jadi kotor. Ya udah, dia pun nyoba periksa penyakitnya ke rumah sakit. Ternyata dokter juga nggak bisa ngobatin penyakit bersin catnya itu. Dia jadi sedih dan bingung. Nah, sampai akhirnya dia ketemu sebuah tempat kursus melukis. Dia akhirnya menyalurkan bersin catnya itu ke sebuah lukisan. Dan ya, berkat bersin catnya yang tak terduga itu, dia sekarang jadi bisa buka pameran buat lukisannya dan jadi pelukis terkenal deh. Karena sering ngeliat ibunya jualan dan motong nanas, bocil ini jadi punya jiwa dagang dan jiwa marketing tinggi padahal masih bocil. Saat ibunya ngupas kulit nanas, dia jadi penasaran dan pengen nyobain apa yang dilakuin ibunya. Nah, karena si anak rasa ingin tahunya kuat, ibunya akhirnya ngajarin gimana caranya ngupas kulit dan motong nanas biar bisa dimakan. Si bocil ternyata pinter. Dia bisa nyontohin apa yang diajarin ibunya dengan mudah. Besoknya pas si bocil pulang sekolah, dia ngeliat temen-temennya makan es krim. Dia jadi pengen, tapi uangnya nggak ada. Lihat itu, ibunya jadi kasihan. Si ibu akhirnya ngebekuin nanas biar jadi es yang bisa dijilat-jilat sama anaknya kayak es krim gitu guys. Si bocil ternyata suka sama es nanas yang dibikin ibunya. Dan tiba-tiba terlintas di benak si bocil buat ngejual es nanas itu. Ya udah, besoknya es nanas itu dia jual di pasar. Tapi sayang gak ada satupun yang mau beli es nanasnya. Walau gitu si bocil nggak nyerah. Dia balik lagi ke pasar buat cari cara biar es nanasnya bisa laku. Dia lihat pedagang di sana kenapa mereka bisa rame. Dan setelah tahu alasannya, dia balik lagi ke rumah dan niruin cara berdagangnya pedagang di pasar itu. Pas dia coba besoknya, dagangan esnya langsung laku, terjual habis. Dan jualan es nanasnya jadi kegiatan rutin dia sehari-hari deh sehabis pulang sekolah. Ada seorang pria yang lagi bersihin dinding rumahnya pakai krim pembersih gitu. Setelah ngebersihin dinding, tiba-tiba dia ngeberantakin semua barang-barang di rumahnya. Terus nggak lama ada polisi yang datang ke rumah pria ini. Dua polisi ini ngamatin apa yang terjadi di rumah itu. Terus si polisi juga kayak nanya-nanya gitu ke pria ini. Nah, ternyata pria ini ngebuat laporan ke polisi kalau dia habis kemalingan dan kehilangan TV. Padahal enggak. Jadi sebenarnya dia tadi bukan ngebersihin dinding, tapi ngegambar bentuk TV pakai krim pembersih biar jadi kayak ada bekas TV gitu. Dan dikira di sana emang sebelumnya ada TV, padahal nggak ada. Terus dia juga ngeberantakin rumah biar dikira itu ulah pencuri. Wah, kira-kira kenapa dia bohongin polisi ya? Pria ini takut banget karena dia harus nyampein kabar buruk ke bosnya. Dia harus ngelapor kalau pompa air buat ternak ikan mati, terus ikannya juga ikut mati semua. Tapi dia punya kabar baik kalau mereka dapat orderan ikan 10.000 ekor. Lah, gimana ceritanya? Ikan mati semua tapi masih terima orderan. Bosnya jadi marah dong, terus ngerobek kertas orderannya dan dia buang ke kolam. Tapi ternyata kertas itu bukan kertas orderan, tapi kertas buat ngajuin pinjaman di bank yang katanya bisa langsung cair secepat kilat. Ya, si bos jadi nyesel ngebuangnya dan langsung ngelompat buat ngambil kertasnya lagi. Dan bener aja, pinjamannya langsung cair dalam sekejap dan bisa dia pakai deh buat beli banyak ikan. Saat pria ini mau interview kerja, dia gugup banget karena calon pelamar yang lain kayaknya lebih pintar daripada dia. Mana mereka ngeliatin dia kayak ngeremehin gitu. Si pria jadi nggak pede. Tapi tiba-tiba si pria senyum dan pergi keluar. Anehnya dia malah ngebeli pisau cukur, terus ngebotakin rambutnya pakai pisau cukur itu. Nah, setelahnya dia balik lagi ke tempat interview tadi. Setelah botak gitu, dia malah jadi pede buat bersaing sama yang lainnya. Karena ternyata atasannya yang mau menginterview mereka itu juga botak, guys. Jadi buat menarik perhatian calon atasannya, dia juga ngebotakin rambutnya. Dan itu dia lihat dari foto yang terpajang di depan dia. Pria yang lagi jatuh cinta ini semangat banget nulis surat cinta buat cewek pujaan hatinya. Sambil mesem-mesem dia nulis semua isi hatinya ke surat itu. Bahkan saat udah selesai nulis surat, dia melipat surat itu dengan hati-hati dan rapi banget. Terus ninggalin tanda cinta juga. Nah, setelahnya dia ngeluarin burung merpati yang rencananya burung itu bakal nganterin surat cintanya ke cewek idamannya. Pas dia mau ngelepasin burung merpati yang ngebawa surat itu, dia lupa ngebuka jendela. Dan jadinya burung merpati itu kebetok jendela dan pingsan deh. Cowok ini cintanya habis ditolak cewek karena dia punya mobil yang gak sebagus mobil sedan. Jadinya si cowok terobsesi banget buat punya mobil sedan. Nah, karena dia gak punya uang buat beli, akhirnya dia ngorbanin mobilnya sendiri buat dia modif jadi mirip kayak mobil sedan. Dia sampai nabrakin mobilnya ke tembok, terus nyuruh gajah dudukin mobilnya. Pokoknya segala cara aneh dia lakuin demi mobilnya punya bodi kayak mobil sedan. Dan ya, walau bodi mobilnya banyak bekas penyok, tapi bentuknya udah mirip kayak mobil sedan impiannya. Dan malamnya dia pun pamer deh ke cewek yang udah nolak cintanya dia. Setiap ditanya suaminya makan apa, cewek ini selalu bilang terserah. Ya udah, kesel suaminya akhirnya bilang gimana kalau makan bebek aja. Si cewek malah bilang makan buaya aja sekalian. Suaminya jadi terdiam dong. Nah, padahal dia bilang terserah kan, tapi dia malah bilang yang penting makannya nggak terlalu
manis, jangan pedas, jangan yang berminyak, jangan yang gorengan, dan nggak mau yang prasmanan. Ya sama aja nggak terserah dong karena banyak maunya gitu. Ya udah karena banyak maunya, suaminya akhirnya ngajak makan telur dadar doang. Jadi nggak ribet harus nentuin makan apa deh. Istrinya sekarang yang jadinya terdiam. Saat cewek ini mau ngambil buku dan dia taruh wafernya di buku yang dia baca sebelumnya buat dijadiin penahan biar kertas di bukunya itu nggak pindah halaman. Pas dia balik wafer itu udah nggak ada. Padahal itu wafer kesukaan dia banget. Dia curiga orang yang ngambil wafer itu cowok yang ada di depannya. Ya udah wafer itu pun dia tanya ke cowok itu. Tapi cowok itu bilang dia nggak ngelihat wafer itu, malah dia nggak tahu ada wafer di sana. Tapi si cewek nggak percaya gitu aja. Dia yakin banget cowok ini yang ngambil wafernya. Dia suruh si cowok buat ngeliatin tangannya, nggak ada. Dia suruh si cowok buka mulutnya terus ngeluarin lidahnya. Tiba-tiba si cewek narik lidah si cowok. Anehnya lidah si cowok ini bisa ditarik sampai panjang gitu guys. Dan setelah ditarik terus akhirnya wafer itu ketemu juga. Ternyata emang benar si cowok yang ngambil wafernya. Terus dia simpan di lidahnya yang fleksibel itu. Bapak ini mau beli CCTV. Pertama datang ke tokonya dia langsung nanya CCTV yang paling bagus harganya berapa. Sales tokonya pun ngasih rekomendasi CCTV yang paling bagus dan ngasih tahu harganya. Terus si bapak tiba-tiba nanya CCTV yang paling murah. Si sales bilang ada yang harganya cuma 50.000. Nah karena murah banget si bapak nanya lagi bagus apa enggak tuh CCTV-nya. Dibilang dong sama salesnya katanya bagus. Ya udah si bapak pun penasaran CCTV apa yang harganya cuma 50.000 doang. Sales malah bilang ayam bakar sama ikan bakar. Si bapak jadi kesal dong kok jawabannya main-main gini. Dijelasin dah tuh sama si sales kalau si bapak bawa makanan itu ke tetangganya terus kejalin hubungan yang baik sama mereka, suka berbagi rezeki juga dan menjaga mereka dengan baik, pasti si bapak juga bakal dijaga dengan baik sama mereka. Jadi intinya tetangga si bapak bisa jadi CCTV yang paling murah dan paling bagus di antara CCTV yang ada di sana. Dengar itu si bapak ngerasa bener juga ya. Nyebelin banget nenek ini maksa cewek yang lagi tidur ini buat ngasih dia tempat duduk, padahal si cewek nggak tahu kalau ada dia. Tapi nenek ini malah bilang kalau cewek ini pura-pura tidur biar nggak ngasih tempat duduk buat si nenek. Nah pas si cewek dibangunin, si cewek akhirnya ngasih tempat duduknya ke nenek ini. Padahal si cewek udah berbaik hati nih, tapi nenek ini masih tetap sewot ke si cewek. Sampai akhirnya si nenek nyoba ngambil gitu. Tiba-tiba mobil mendadak ngebut. Si nenek yang lagi ngunyah jadi kedorong ke depan, kaget dan gak sengaja tersedak. Si nenek jadi panik karena dia jadi gak bisa nafas. Si cewek yang ngeliat itu akhirnya nolongin nenek ini. Dia nyoba teknik buat ngatasin orang yang tersedak makanan. Dan ya makanannya nyangkut di tenggorokan si nenek berhasil keluar. Si nenek yang tadinya sewot ke si cewek berubah jadi baik hati dan ngucapin terima kasihnya ke cewek baik hati ini. Ada dua orang cewek yang berada di dalam lift. Mereka punya tubuh yang berbeda. Yang satu berbadan langsing dan yang satunya berbadan gemuk. Nah tiba-tiba si cewek langsing ngeluarin kentut yang bau banget. Si cewek gemuk nggak tahan sama baunya, mana lagi di lift nggak bisa keluar. Ya udah terpaksa dia nahan bau itu. Terus di lantai berikutnya ada beberapa orang cowok yang naik di lift itu juga. Pas pintu liftnya udah ketutup, bau kentut si cewek langsing kecium lagi. Dan cowok-cowok yang baru masuk itu ngiranya itu bau kentut si cewek gemuk. Ya mentang-mentang dia gendut malah dikira suka kentut. Kasian banget ya. Ada sepasang sejoli yang lagi teleponan buat ngelepas rindu karena udah lama gak ketemu. Dengan perasaan sedih si cewek bilang kalau dia rindu banget sama cowok ini dan juga rindu napas si cowok. Nah setelah mereka selesai teleponan, si cowok punya ide buat nyimpen napas dia di botol kaca gitu. Tapi sebelum itu dia makan permen dulu yang bikin mulutnya segar dan wangi. Udah banyak napas yang dia masukin ke botol kaca itu, botol itu pun dia kirim ke rumah si cewek. Si cewek seneng banget dikirimin botol yang isinya napas cowoknya. Pas dia buka, napas dari cowoknya keluar semua dan kenceng banget saking banyaknya napas yang disimpan di dalam botol itu. Dan karena kenceng sampai bikin wajah mulutnya jadi gini. Terus bulu burung peliharaannya juga jadi copot semua. Wah itu napas apa angin topan ya, kenceng banget. Demi jadi orang kaya, wanita ini rela nggak kedip selama 24 jam. Bahkan saat dia cuci muka aja matanya masih tetap melek dan nggak kedip sama sekali. Jadi wanita ini sebenarnya ikut challenge berhadiah yang uangnya itu miliaran rupiah yang syaratnya nggak boleh kedip selama 24 jam tanpa terkecuali. Ya alhasil selama dia ngelakuin aktivitasnya 24 jam itu dia selalu nahan biar matanya bisa terus melek tanpa kedip sedikit pun. Mana dia juga masuk TV, semua orang nontonin dia, jadi dia nggak bisa curang. Dan anehnya selama ngelakuin itu dia masih bisa nahan buat gak kedip walau matanya udah kena asap pas masak, kaget karena hampir kena tabrak, terus kepalanya kena bola sekalipun dia masih tetap bisa nahan buat gak kedip. Sampai akhirnya dia duduk di sebuah ruangan buat wawancara karena sebentar lagi waktu challenge-nya bakal berakhir. Nah di menit terakhir ini nih sambil nunggu dia iseng nyobain coklat yang udah disiapin. Tapi karena coklatnya terlalu enak, dia nggak sadar kalau matanya udah merem lama banget sambil menikmati coklat itu. Ya gagal dong jadi miliarder padahal udah di menit terakhir nih. Semua orang yang ngelihat itu jadi kaget dan kecewa berat. Dua pasangan sejoli ini suka belak-belakan satu sama lain. Nah ada suatu hari saat mereka habis olahraga, si cowok tiba-tiba ngelirik cewek lain yang kelihatan seksoy. Dia kayak terpesona gitu. Si cewek jadi cemburu dan ngegeplak kepala cowoknya. Terus ditanya deh sama si cewek kenapa dia ngeliatin cewek itu terus. Karena mereka berdua suka belak-belakan. Ya dibilang si cowok dia ngeliat karena cewek itu montok. Ngedenger itu si cewek jadi sedih dan ngeraguin keseriusan cowoknya. Dia akhirnya nanya ke cowoknya. Di saat mereka pertama ngedate dulu, si cowok serius nggak sama dia? Ternyata jawaban si cowok enggak. Si cewek jadi sedih dan kecewa. Tapi ternyata si cowok belum nyelesain jawabannya. Emang bener saat ngedate dia
nggak serius, tapi sekarang dia malah pengen nikahin cewek ini. Ya ngedenger itu si cewek jadi malu dan gak jadi nangis deh. Ada seorang pria dari asuransi yang menangani seorang pasien yang terluka parah. Dia bilang ke pasien itu jangan khawatir tentang pengobatan. Dia janji bakal selalu ada saat pasien ini membutuhkan sesuatu. Tapi saat dia keluar dan ketemu temannya yang dari asuransi juga, tiba-tiba tingkahnya berbanding terbalik kayak apa yang dia ucapin tadi ke pasien itu. Padahal temennya ini menolongi si pasien biar pengobatannya bisa diurus asuransi. Tapi pria ini malah ngajak temennya jalan-jalan dan bilang kalau si pasien itu pura-pura terluka parah biar dapat uang dari asuransi. Terus dia juga ngeyakinin temennya dengan bilang kalau pasien ini mau ngelakuin penipuan asuransi dengan berakting kayak pusing dan sedih. Bahkan darah yang ada di tubuh pasien juga dibilangnya itu palsu. Tapi temennya ternyata nggak percaya. Dia jadi kesel sama si pria dan akhirnya nonjok si pria biar dia tahu gimana rasanya jadi si pasien. Di saat dua temennya sibuk nyalain api unggun, cowok ini kerjaannya cuman bengong sambil ngedengerin musik. Kesel, temennya akhirnya masukin makanan ekstra pedas ke dalam mulutnya si cowok. Si cowok jadi kepedasan banget dan ternyata saking pedasnya makanan itu dari dalam mulut si cowok bisa ngeluarin api. Api unggun mereka bisa nyala dengan mudah. Terus hawa kepedasannya juga bisa niup perahu karet sampai ngembang cuman sekali nafas doang. Sekarang dia yang tadinya cuman bengong doang akhirnya jadi berguna deh karena makanan ekstra pedas itu. Raja ini punya dayang-dayang yang bisa jadi kipas. Bahkan di tangannya ada tombol kecepatan kipasnya juga. Nah, karena si raja ngerasa gerah banget, kecepatan dayang kipas itu pun diatur paling tinggi. Dayang kipasnya malah rusak. Untungnya mereka nemuin kipas modern. Si raja nyuruh buat kipasnya diatur paling kenceng. Ya, dianya malah terbang. Kekuatan kipasnya ternyata lebih kenceng dari yang mereka pikirkan. Saat cowok ini baru bangun tidur dan pengen sarapan roti panggang, mesin pemanggang rotinya nggak mau hidup. Walau udah dicolokin dari tekan tombol nyalain mesinnya berkali-kali, tetap aja mesin panggang rotinya nggak mau hidup. Tapi dia nggak masalah sih, karena dia kan masih ada oven yang bisa dipakai buat panggang roti. Tapi sayangnya rotinya malah gosong. Dia coba manggangnya pakai hair dryer, ya jelas nggak bisa dong, karena hair dryer kan nggak ada apinya. Nggak nyerah, dia coba ngebakar rotinya pakai korek, tetap aja rotinya masih nggak terpanggang dengan baik. Ya udahlah, dia balik lagi nyobain mesin pemanggangnya yang nggak mau nyala tadi. Dan di saat dia udah pasrah, dia sadar kalau stop kontaknya belum dia nyalain. Ya pantas mesin pemanggangnya nggak mau nyala. Sekarang dia seneng banget deh, akhirnya bisa sarapan roti panggang juga. Cewek ini kabur dari rumah tapi dia nggak bawa uang. Mana dia lapar banget, tapi anehnya ada seorang ibu penjual nasi goreng yang nggak bolehin dia makan di warungnya. Padahal cewek ini udah bilang kalau dia nggak punya uang. Si cewek akhirnya penasaran dan nanya kenapa ibunya baik banget mau ngasih dia makanan gratis. Ternyata sebelumnya ibu ini pernah didatengin sama ibu cewek ini. Dengan perasaan sedih, ibu cewek ini nyari si cewek kemanapun sampai akhirnya dia pergi ke ibu penjual nasi goreng ini. Karena dia tahu anaknya suka nasi goreng, ibu cewek ini ngasih uang ke ibu penjualnya biar anaknya bisa makan di sana. Karena tahu anaknya nggak bawa uang. Nggak dengar itu, si cewek jadi sedih banget karena walau dia udah pergi, ibunya sangat mengerti dan perhatian banget sama dia. Kilas balik, dia teringat lagi kalau dulu dia sering banget cuek sama ibunya, bahkan sering marah-marah. Tapi ibunya tetap selalu perhatian dan gak pernah lelah buat ngasih dia makanan yang dia suka. Sampai akhirnya karena pergaulan, si cewek berantem sama ibunya karena telat pulang malam. Dia akhirnya kabur dari rumah. Nah, karena saat ibu penjual nasi goreng ini, akhirnya si cewek sadar kalau cuman ibunya lah yang paling sayang sama dia dan dia butuhkan selamanya. Cewek ini mau parkirin mobilnya, tapi dia kayak diremehin gitu sama dua pria pekerja perbaikan jalan ini. Tapi si cewek nggak marah, dia malah lanjut pergi. Dan karena dia pergi, tambah diejek nih sama dua pria ini. Tapi nggak disangka, ternyata si cewek bukan pergi dari sana, tapi dia malah naik ke atas mobil dua pria itu pakai kayu yang ada di sana. Jadinya dia bisa parkir deh dengan mudah tanpa harus ngerasa kesusahan. Nah, ngelihat itu dua pria ini jadi kaget dan kebingungan sendiri. Karena kesalahpahaman, pria ini dikira penipu sama para bocil ini dan wanita ini. Dia pun lari biar nggak ketangkep, tapi karena yang ngejar ada para bocil, bocil-bocil yang lain jadi pada ikut ngejar juga. Sampai akhirnya si wanita ngelihat ada mas kurir yang lagi pakai helm, dan helm itu pun dia pinjam buat dilempar ke pria itu. Dan karena wanita ini atlet tolak peluru, ya tepat sasaran, kena ke kepala si pria. Si pria pun pingsan, padahal kenanya nggak terlalu kuat, tapi anehnya badannya dingin dan jantungnya nggak berdetak lagi. Si wanita panik dan ngira dia udah mati. Bahkan tenaga medis juga ngira si pria ini udah mati karena dikasih CPR pun dia nggak bangun-bangun juga. Terus di monitor detak jantungnya juga nggak ada. Si wanita jadi tambah panik dan ketakutan banget, takut bakal dipenjara karena udah ngebuat si pria meninggoy. Lagi panik gitu, tiba-tiba si pria bangun dan langsung duduk. Semua yang ada di mobil itu kaget banget dong. Ternyata pria ini bukanlah manusia, dia adalah vampir. Itulah kenapa jantungnya nggak berdetak. Tapi wanita dan tenaga medis ini masih nggak tahu dan ngira kalau alat mereka yang rusak. Jadinya si pria dianggap salah periksa deh. Tiga pria ini nggak perlu pergi ke sauna karena mereka ngerasa kalau rumah mereka udah panas banget kayak sauna. Lihat aja saking panasnya asap di mana-mana. Tapi pas mereka mau nonton jadi nggak bisa karena hawa panas itu bikin TV jadi berembun. Ternyata itu semua karena wanita ini yang nyetrika baju pakai setrikanya yang ekstra panas banget. Walau suhunya udah diturunin, tetap aja masih panas sampai berasap gini dan bikin ruangan udah jadi kayak sauna. Tapi enak juga ya jadi kayak punya sauna gratis gitu. Tengah malam di saat wanita ini masih ngerasa ngantuk banget, dia harus bangun buat mengasihi anaknya. Nah, buat ngilangin ngantuknya, dia nyoba ngemil roti panggang pakai selai coklat kesukaan dia gitu sambil
sambil tetap mengasihi anaknya. Tapi di saat lagi enak-enaknya makan roti panggang bikinannya, tiba-tiba anaknya berhenti dan bikin kagetnya si bocil tiba-tiba nyemburin susu yang udah dia minum tadi. Banyak banget. Si wanita mau kesel tapi dia tahan karena nggak mungkin kan dia marah sama anaknya yang masih bayi. Tapi bayinya ini ajaib banget ya, bisa nyemburin susu yang udah dia minum. Mana banyak lagi. Pria ini mau bayar bil makanannya, tapi pas dia lihat bilnya ternyata mahal banget. Dia nanya bayarnya bisa dicicil nggak, tapi pelayan restoran ini langsung tegas bilang nggak bisa ke pria ini. Ya udah dia minta bayarnya dicicil 3 bulan, tapi tetap nggak dibolehin sama si pelayan. Mana si pelayan nadanya emosi gitu. Anaknya pria ini jadi ketakutan dan nangis. Setiap si pria ngomong selalu aja dipatahin. Sampai akhirnya dia keluarin deh kartu platinum andalannya yang katanya ada cicilan tanpa bunga. Si pelayan jadi ciut gitu dan berhenti marah. Akhirnya si pria ini bisa bayar makanannya dengan nyicil deh. Hati-hati jangan sembarang ngebukain pintu buat orang yang nggak dikenal. Kayak satu keluarga ini mereka diteror sama pria berdasi ini yang wajahnya nyeremin. Awalnya saat pria aneh ini datang, keluarga ini langsung nutup pintunya lagi karena takut ngelihat wajah si pria yang nyeremin dan bisa melayang juga. Si pria maksa masuk dan ngedobrak pintu sampai hancur. Ibu dan ayah di keluarga ini jadi panik dan langsung mukul si pria. Tapi karena pria ini bisa melayang, dia malah melompat ke kamar anak yang paling kecil. Si anak lari ketakutan dan setelahnya pria ini teleportasi ke anak perempuannya yang sedang mandi. Ya semua orang jadi ketakutan dan kabur. Terus mereka sembunyi. Tapi kemana aja mereka pergi atau sembunyi, pria ini selalu ada di mana-mana. Bahkan saat mereka udah kabur keluar rumah, pria misterius ini masih tetap ngejar mereka. Sampai akhirnya mereka pasrah dan mohon-mohon untuk gak disakitin sama pria ini. Ternyata pria melayang ini sebenarnya adalah malaikat yang diutus buat ngasih undangan ke keluarga ini, bukan buat nyakitin mereka. Ya kenapa nggak dari tadi Bambang satu keluarga jadi pada takut gitu? Di masa purba ada seorang wanita yang selalu ngomel sama suaminya, tapi yang diomelin selalu masalah rumah, kayak atap bocor lah, bak air bocor, cat rumah burik, bahkan dia juga ngomel pengen ganti keramik lantai juga. Tapi di zaman purba kok ada cat dan keramik ya? Ya walau gitu suaminya selalu punya solusi biar istrinya nggak selalu ngomel. Tapi pas lantai rumah mereka licin, istrinya nggak berhenti ngomel mulu, sampai suaminya jadi pusing dan akhirnya dia bawa deh buaya biar istrinya nggak ngomel lagi. Dan ya si istri langsung jadi pendiam gitu deh. Ada seorang pria yang punya peliharaan dogi. Doginya ini udah kelihatan kayak lemes gitu karena udah waktunya makan. Nah si pria segera ngebuka kulkasnya dan ngambil daging slice atau daging yang udah diiris-iris gitu. Terus dia taruh beberapa daging itu di atas piring buat si dogi. Setelahnya dia taruh daging yang tersisa ke kulkas lagi. Karena dagingnya terlalu tipis, semua daging yang di atas piring tadi malah melayang keluar dari jendela pas kena kipas angin. Si pria pun balik lagi dan dia yang nggak tahu apa-apa malah ngira kalau daging itu udah dimakan semua sama doginya. Ya si dogi nahan lapar lagi dah. Cewek ini kesusahan buat foto sendiri, jadi dia minta tolong sama pacarnya buat motoin dia. Pacarnya malah nggak dengar dan sibuk ngebaca buku. Si cewek jadi kesel dong, dan pas dia marah ke pacarnya, nggak sengaja dia jatuh ke kolam renang. Dia minta tolong ke pacarnya karena dia nggak bisa renang. Nah pas ini pacarnya dengar dan langsung melompat ke kolam buat nolongin dia. Pas si cewek udah digendong, si cowok nyuruh si cewek buat ngeliat ke kolam karena ternyata kolamnya itu nggak dalam. Itu kolam buat anak-anak. Ya si cowok jadi nahan kesel deh sama tingkah ceweknya. Mana diliatin lagi sama bocil. Si cewek jadi malu karena udah telat bayar tagihan internet, listrik dan lain-lain. Pria ini buru-buru mau bayar tanpa sempat pakai baju lagi. Sayangnya pas mau bayar kata adminnya dia udah nggak bisa karena udah lewat jatuh tempo. Dia akhirnya mohon-mohon gitu biar dibolehin karena terlambatnya kan cuma 1 hari doang. Tapi kata adminnya tetap aja nggak bisa karena itu udah peraturannya. Nah berbeda sama pria ini yang bayar tagihan cuma lewat aplikasi doang. Dia nggak perlu buru-buru pergi buat bayar tagihan karena bisa dilakuin kapan aja. Bahkan sambil olahraga aja dia bisa bayar tagihan lewat aplikasi. Yang penting ada uang dan aplikasi, semua bisa jadi lancar deh. Dua pekerja cuci mobil ini kaget banget karena dapat pelanggan yang mobilnya itu kotor banget. Gak hanya kotor, di depan mobilnya bahkan ada panah yang nancep. Terus di dalam mobilnya juga ada hewan-hewan liar kayak laba-laba, ular, dan barang-barang aneh gitu. Tapi walau kesusahan dan ada kesulitan buat ngebersihin mobil itu, mereka berdua akhirnya bisa ngebersihin mobilnya dengan baik dan nyelesain tugasnya. Si pelanggan pun ngasih upah buat dua pekerja ini, tapi nggak disangka bukannya ngasih uang, pelanggan pria ini malah ngasih emas batangan yang kalau dijual pasti bikin mereka kaya. Ternyata pria ini adalah pria pencari harta karun yang baru aja nemuin banyak harta karun di tempat tersembunyi. Wah, dua pekerja cuci mobil itu beruntung banget ya. Karena kendala bahasa, tentara Thailand dan tentara Korea ini sulit buat berkomunikasi. Padahal mereka saat itu lagi berperang dan harus kerja sama. Nah, karena nggak ngerti bahasa satu sama lain, jadinya selalu salah paham. Kayak nama tentara Thailand ini aja selalu salah sebut sama si tentara Korea. Terus pas tentara Korea mau minta amunisi ke tentara Thailand, yang dikasih malah semangka dan jeruk bali karena penyebutannya hampir sama. Tapi kok ada semangka dan jeruk bali ya di sana. Nah, untungnya buah itu dilempar tentara Korea ke salah satu musuh yang nggak deket. Jadinya si musuh gagal buat nyerang. Tapi tentara Korea jadinya kesel karena nggak bisa nembak. Dia akhirnya ngeliatin senjatanya deh. Baru si tentara Thailand ini sadar kalau yang diminta itu amunisi. Demi bisa dilirik sama cowok idamannya, cewek ini rela bangun jam 4 subuh buat mandi, skincarean dan siap-siap selama 3 jam sebelum berangkat ke kampus demi bisa dilirik sama cowok idamannya itu. Tapi pas dia
dia udah dandan cantik banget, si cowok sama sekali nggak ngeliat ke arah dia walau mereka udah pas-pasan jalan. Si cewek sedih sih, tapi dia nggak nyerah. Besoknya dia ngelakuin ritual kecantikan yang sama. Bangun jam 4 subuh buat mandi, skincarean dan siap-siap selama 3 jam lagi. Kali ini dia sedikit ngegoda gitu ke si cowok, tapi ya si cowok tetap bodo amat. Nah, masih nggak berhasil, dia coba lagi besok, tapi si cowok masih tetap cuek banget. Dia agak bingung sih, kenapa tuh cowok nggak mau ngelirik dia sama sekali. Tapi besoknya dia coba lagi. Dia ngerasa kayak kurang detail gitu skincarean, jadi semua tenaganya dia keluarin biar bisa tampil dengan cantik paripurna. Dan ya akhirnya si cowok ngelirik juga ke arah dia, walau cuman bentar. Tapi si cewek seneng banget, dia hampir aja nangis bahagia gitu. Tiba-tiba ada seorang cewek nyamperin dia karena dandanan si cewek mirip banget kayak cewek itu yang ternyata adalah pacarnya si cowok, guys. Enak banget jadi istri pria ini. Cuman gara-gara wastafelnya kena kotoran cicak, wastafelnya langsung diganti dengan yang baru. Bahkan lampu mereka juga diganti karena nggak sengaja kena kotoran cicak juga. Mana si pria dengan gampangnya bilang buat ganti terus beli yang baru. Istrinya jadi bingung dong. Ternyata wastafel dan lampu yang baru dia beli itu harganya murah, bahkan dia dapat diskon gede juga. Makanya dia bisa ngeganti wastafel dan lampunya tanpa pikir panjang deh. Pria ini kaget banget karena pas pulang dia ngeliat istrinya lagi nyiapin alat makan buat acara dinner. Padahal di hari itu seharusnya si pria pergi ke Hong Kong, tapi nggak jadi. Nah, dia curiga kenapa di hari dia berangkat istrinya nyiapin alat makan yang mahal buat acara dinner. Si pria marah dan terpukul banget. Dia curiga istrinya selingkuh. Tapi saat dia lagi marah-marah gitu, tiba-tiba anaknya datang duduk di kursi makan. Ternyata sebenarnya istrinya nyiapin itu semua buat anaknya, guys, bukan buat pria lain. Ya, si pria pura-pura nangis deh karena nahan malu udah marah-marah dan salah sangka ke istrinya. Pria ini mau berangkat kerja, tapi mobilnya udah tertutupi salju. Terpaksa dia harus ngebersihin kaca mobilnya dari salju dulu, baru mobilnya bisa dipakai. Walau dia kedinginan, badannya menggigil, terus hidungnya juga udah meler, bahkan hampir jatuh juga karena licin, dia tetap ngebersihin setiap kaca mobilnya, sampai udah bisa dipakai buat jalan. Pas dia mau ngebuka mobilnya pakai remote kunci mobilnya, yang kebuka ternyata mobil depan. Ya, dia salah ngebersihin mobil, kerja 2 kali dah. Cewek ini punya pacar yang flexingnya disukai mertua. Jadi awalnya si cewek ngadain acara makan malam keluarga buat ngenalin pacar barunya ke orang tuanya. Nah, karena tapak si cowok kayak kurang meyakinkan gitu, ayahnya si cewek langsung sat-set nanya dia lulusan mana. Nggak dijawab sama si cowok, tapi malah dikasih tunjuk langsung ijazahnya yang dari lulusan universitas terkenal. Si ayah dan ibunya jadi kaget, terus si ibu nanya tempat tinggalnya di mana. Nah, karena dia suka flexing, langsung ditunjukin lagi dong sertifikat rumahnya yang ada beberapa buah. Terus nunjukin foto dia sama Jack Ma, kunci mobilnya, bahkan semua kartu ATM dan mertuanya jadi gak bisa berkata-kata. Dan dia langsung direstui deh buat jadi pasangan anaknya. Mau nolongin malah dijahatin. Inilah yang terjadi sama batu raksasa yang hidup ini. Dia yang awalnya lagi ngeberesin batu, gak sengaja ngejatuhin batu yang lagi dia susun, dan batu itu tepat jatuh ke arah penduduk sekitar. Nah, dengan panik dia coba berhentiin batu itu biar gak jatuh ke rumah penduduk. Walau sempat gagal, untungnya dia bisa berhasil ngejar batu itu dan menahannya. Tapi karena batunya terlalu berat, tubuh si raksasa jadi ikut kedorong ke belakang, dan kakinya gak sengaja kena bangunan warga sampai roboh. Tapi bukannya berterima kasih, para warga ini malah nodongin senjata ke batu raksasa ini, dan dia diserang secara terus-menerus sampai si batu raksasa jadi geram banget, ngerasa kalau bantuan dia sama sekali nggak dihargai. Karena kesel, si batu raksasa akhirnya ngebiarin batu itu jatuh ke arah penduduk warga dan ngancurin semuanya. Ada orang pintar yang pergi ke sebuah gedung yang katanya berhantu. Dia dan sepasang kekasih ini bakal ngebuktiin apa benar gedung itu ada hantunya. Pas dia noleh, tiba-tiba hantunya beneran dateng. Orang pintar ini kaget, tapi ternyata yang bikin dia kaget bukan hantunya, guys, tapi burger kemasan yang belum pernah dia temuin. Burger itu dipegang sama sepasang kekasih itu. Hantunya dicuekin dong. Si hantu nyoba nakutin bapak ini lagi. Si bapak kaget sih, tapi karena ada burger kemasan varian yang dia suka, bukan karena si hantu. Mereka jadinya malah fokus ke burgernya. Ya, si hantu jadi nggak ada harga diri gitu gara-gara burger kemasannya. Karena tiap menit selalu disuruh orang tuanya buat bersih-bersih dengan cara menggosok, cowok ini jadi ketagihan bersih-bersih dan menggosok apa aja. Bahkan pas dia masuk tentara, dia menggosok sepatu seniornya buat disemir, bersihin toilet. Bahkan pas pulang, dia masih disuruh orang tuanya menggosok mobil biar bersih, nyemir, menggosok tembok. Bahkan karena udah jadi kebiasaan, dia jadi nggak tahan buat menggosok mobil yang dikotorin hewan. Padahal saat itu dia lagi kencan sama ceweknya, dan akhirnya dia diputusin deh. Tapi dia nggak masalah karena sekarang dia udah bisa menyalurkan hobi gosok-menggosoknya dengan cara jadi DJ. Dia bisa sepuasnya menggosok piringan hitam. Dia bahagia dan semua orang yang ngedengerin musiknya juga bahagia deh. Ada seorang wanita yang lagi nelpon suaminya buat ngasih kabar kalau dia mau pulang. Nah, pas dia dan suaminya lagi teleponan, datang tukang paket yang seorang ibu-ibu. Suaminya pun segera ngambil paket itu dan nyuruh istrinya buat nunggu teleponnya bentar, tanpa teleponnya dia matiin. Nah, pas banget saat itu kan suaminya lagi nonton. Tontonannya itu tentang percintaan gitu, yang lagi mesra-mesraan sama pasangannya. Nah, karena suara TV-nya itu gede, si istri jadi salah paham, ngira suara yang ada di TV itu suara suaminya yang lagi mesra-mesraan sama cewek lain. Si istri jadi kesel dong karena ngira suaminya lagi selingkuh. Segera dia tancap gas buat mergokin suaminya. Pas sampai di rumah, dia langsung ngeliat suaminya
suaminya sama si ibu tukang paket. Dia ngira kalau suaminya itu selingkuh sama ibu tukang paket itu. Ya, jadinya si ibu kena gampar dan suaminya kena tendangan maut. Sejak itu hubungan suami istri ini jadi retak cuman gara-gara salah paham akibat dengerin suara TV. Pria ini paling gak suka kalau ibu mertuanya nginep di rumah dia dan istrinya karena ibunya selalu tidur bersama mereka di tengah-tengah kasur. Jadi dia nggak bisa berduaan sama istrinya saat tidur. Ibu mertuanya ini setiap tengah malam selalu pengen buang air. Nah, karena semua lampu di rumah mereka mati kalau malam, jadi ibu mertua ini selalu minta bantuan anaknya buat nyalain lampu kalau dia mau ke kamar mandi. Itulah kenapa dia tidur sama anak dan menantunya. Tapi karena udah berhari-hari ibu mertuanya nginep di sana, si pria jadi risih dan akhirnya besoknya dia ngebeli lampu baru. Saat ibu mertuanya pengen tidur sama mereka lagi, dia pun nyuruh ibu mertuanya buat tidur di kamar lain. Ibu mertuanya marah-marah dong, dan sambil marah-marah dia pergi ke kamar mandi. Ternyata lampunya bisa hidup sendiri. Jadi biar ibu mertuanya gak gangguin mereka saat tidur lagi, si pria akhirnya ngebeli lampu sensor yang bisa hidup sendiri kalau ada orang yang lewat. Sekarang dia dan istrinya bisa tidur berduaan deh tanpa diganggu sama ibu mertuanya.